Emak-emak Facebook Pro dan berondong tampan. Cinta atau tipuan paling sakit? Dia pikir cuma cari hiburan di Facebook. Tapi satu chat dari pria tampan itu justru mengubah hidupnya selamanya. Siapa sangka, cinta yang terasa manis ternyata menyimpan luka paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu sebentar. Kalau kamu pernah kenal seseorang di Facebook, terus tiba-tiba dia perhatian banget, manis banget. Dengerin ini sampai habis, karena ini bisa jadi tentang kamu. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini nyata dan menyakitkan. Seorang emak-emak yang cuma iseng main Facebook, berakhir kehilangan segalanya karena satu pria tampan. Dan yang paling bikin merinding, pria itu ternyata bukan seperti yang dia kira. Sebelum kita lanjut, klik subscribe sekarang. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bisa jadi pelajaran paling penting dalam hidupmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi dari orang-orang bermuka manis tapi berhati licik. Dan buat kamu yang lagi nonton dari manapun, coba tulis di kolom komentar kota kalian. Aku pengen tahu siapa aja yang lagi menyimak kisah ini sampai akhir. Siti tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang terlihat sepele akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Siti. Usianya 42 tahun. Seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumahnya sederhana. Dindingnya sebagian masih semen kasar, dengan cat yang mulai mengelupas di sana-sini. Atap sengnya sering berbunyi keras saat hujan turun deras di malam hari. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah sepi. Suaminya bekerja sebagai sopir truk antar kota. Ia jarang pulang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, bahkan pernah hampir 1 bulan tidak pulang. Awalnya Siti terbiasa. Ia menjalani hari dengan mengurus rumah, memasak, mencuci, dan sesekali mengobrol dengan tetangga. Tapi semakin lama, rumah itu terasa semakin sunyi. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan. Tidak ada yang menanyakan, "Hari ini capek ya?" Siti hanya duduk sendiri di ruang tamu, ditemani lampu redup dan suara jangkrik dari luar. Kadang ia membuka album foto lama. Foto pernikahannya, di mana ia tersenyum begitu bahagia di samping suaminya. Saat itu, ia merasa dicintai. Namun sekarang, semuanya terasa jauh. Suatu sore, anaknya yang masih SMA pulang sekolah sambil membawa sesuatu. "Mak, ini aku bikinin Facebook buat emak." Siti mengernyit. "Facebook apaan sih itu?" Anaknya tertawa kecil. "Biar emak nggak bosan. Bisa lihat video, foto, ngobrol sama orang." Awalnya Siti tidak terlalu tertarik. Ia bahkan merasa teknologi itu rumit. Namun karena penasaran, ia mulai mencoba. Hari pertama, ia hanya melihat-lihat. Scrolling tanpa arah. Video orang masak. Foto keluarga bahagia. Cerita orang-orang yang terlihat begitu hidup. Hari kedua, ia mulai berani menekan tombol like. Hari ketiga, ia mencoba menulis status pertamanya. "Assalamualaikum, lagi belajar FB." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Tak disangka, notifikasinya ramai. Banyak orang membalas. "Waalaikumsalam, Bu, semangat belajar ya. Salam kenal." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti merasa diperhatikan. Dan perasaan itu membuatnya ketagihan. Hari-hari berikutnya berubah. Setiap pagi setelah memasak,
Siti langsung membuka Facebook. Setiap siang, ia mengecek komentar. Setiap malam, ia menunggu notifikasi. Ia mulai rajin posting foto. Awalnya foto makanan, lalu foto rumah, hingga akhirnya foto dirinya sendiri. Dengan sedikit bantuan anaknya, ia belajar pakai filter. Kulitnya terlihat lebih cerah. Wajahnya terlihat lebih halus. Komentar pun semakin ramai. Cantik banget, Bu. Masih kayak 30 tahun. Awet muda nih. Siti tersenyum malu-malu, tapi dalam hatinya, ia merasa hidup kembali. Ia mulai berdandan lagi. Memakai lipstik tipis. Menyisir rambutnya lebih rapi. Hal-hal kecil yang dulu ia lakukan saat masih merasa dicintai. Namun kini, ia lakukan untuk dunia maya. Dan tanpa sadar, Facebook bukan lagi sekadar hiburan. Itu sudah menjadi pelarian. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Siti duduk sendiri di ruang tamu, memegang ponselnya. Lampu redup. Suasana hening. Ia membuka Facebook seperti biasa. Scroll, like, baca komentar. Hingga tiba-tiba, ting! Sebuah notifikasi muncul. Satu pesan baru. Siti mengerutkan kening. Jarang ada yang mengirim pesan pribadi. Dengan sedikit ragu, ia membuka. Dan di sanalah semuanya dimulai. Pesan itu sederhana. Assalamualaikum, Bu, boleh kenalan? Siti terdiam. Ia melihat profil pengirimnya. Nama, Raka. Foto profilnya, seorang pria muda. Tampan. Kulit bersih. Senyumnya hangat. Jantung Siti berdegup sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena sudah lama, tidak ada pria yang menyapanya seperti itu. Tangannya sempat ragu untuk membalas. Namun akhirnya, ia mengetik. Waalaikumsalam. Boleh wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dan dari satu balasan itu, sebuah kisah panjang mulai terbuka. Pesan itu terlihat sederhana, tapi dampaknya jauh dari kata biasa. Assalamualaikum, Bu, boleh kenalan? Siti masih menatap layar ponselnya beberapa detik. Hatinya berdebar, tidak seperti biasanya. Sudah lama, sangat lama, tidak ada pria yang menyapanya dengan sopan seperti itu. Akhirnya ia membalas. Namun dalam diam, hatinya tidak tenang. Ia memikirkan kata-kata itu sepanjang malam. Saya suka sama ibu. Kalimat itu terus terulang di pikirannya. Ia bahkan tidak sadar kapan ia tertidur. Dan saat pagi datang, hal pertama yang ia lakukan bukan memasak, bukan menyapu, bukan membuka jendela, tapi membuka chat. Dan benar saja, pesan sudah menunggu. Selamat pagi, semoga harimu indah ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Siti menatap layar itu cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membalas dengan perasaan berbeda. Pagi juga, makasih ya. Sederhana. Tapi dari situlah, batas antara teman dan perasaan mulai hilang. Hari-hari berikutnya semakin tidak terkendali. Siti mulai memikirkan Raka hampir sepanjang waktu. Saat memasak, ia tersenyum sendiri. Saat mencuci, ia membayangkan chat mereka. Saat sendirian, ia membuka ulang percakapan lama. Ia membaca semuanya dari awal. Dari Assalamualaikum,
hingga saya suka sama ibu. Dan setiap kali membaca, dadanya terasa hangat. Namun bukan hanya itu. Perubahan mulai terlihat jelas. Siti yang dulu sederhana, sekarang mulai berubah. Ia mulai lebih sering berdandan. Bukan hanya saat keluar rumah, tapi bahkan saat di dalam rumah, sendirian. Ia memakai baju yang lebih bagus, memilih warna yang cerah, memperhatikan rambutnya. Seolah-olah setiap saat ia bisa dilihat. Padahal tidak. Ia hanya ingin terlihat pantas untuk seseorang di balik layar. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin cukup lama, memperhatikan wajahnya. Garis halus di sekitar mata, kulit yang tidak lagi sehalus dulu. Namun kali ini, ia tidak merasa minder. Karena di kepalanya terngiang satu kalimat. Ibu itu cantik banget. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia percaya malam hari menjadi semakin berbeda. Jika dulu malam adalah waktu paling sepi, sekarang justru menjadi waktu yang paling ditunggu. Karena di malam hari, Raka selalu lebih aktif. Chat mereka semakin dalam. Tidak lagi sekadar sudah makan, atau lagi apa, tapi mulai masuk ke hal-hal yang lebih pribadi. Bu, dulu ibu pernah ngerasain cinta yang benar-benar bahagia nggak? Siti terdiam membaca itu. Ia memikirkan masa lalunya, tentang pernikahannya yang dulu penuh harapan, tentang suaminya yang kini terasa jauh. Ia mengetik perlahan. Pernah, dulu. Balasan datang cepat. Sekarang masih. Siti berhenti. Tangannya menggantung di atas layar. Dan setelah beberapa detik, ia menjawab jujur. Enggak. Pesan itu terkirim. Dan untuk pertama kalinya, Siti membuka luka yang selama ini ia pendam. Raka membalas. Kalau aku ada di dekat ibu, aku enggak akan biarin ibu ngerasa sendiri. Air mata Siti menetes. Perlahan. Diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dimengerti. Namun disitulah semuanya mulai berbahaya. Siti mulai bergantung. Jika Raka tidak membalas dalam beberapa menit, ia mulai gelisah. Ia mengecek ponsel berkali-kali. Membuka chat, menutup, membuka lagi. Ia bahkan mulai menunggu, bukan hanya pesan, tapi kehadiran. Suatu malam, Raka tidak membalas selama 1 jam. 1 jam terasa seperti 1 hari. Siti berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin dia sibuk. Tapi hatinya berkata lain. Ia merasa takut. Takut kehilangan. Padahal, ia bahkan belum benar-benar memiliki. Saat pesan itu akhirnya datang. Maaf ya, tadi ada kerjaan. Siti langsung membalas. Iya, nggak apa-apa kok, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Padahal, hatinya masih bergetar. Sejak saat itu, ia sadar. Perasaan ini sudah terlalu dalam. Namun ia tidak berhenti. Ia justru semakin tenggelam. Suatu malam, Raka mengirim pesan yang berbeda. Bu, boleh jujur lagi? Siti menahan napas. Boleh. Dan pesan itu datang. Aku pengen ketemu ibu. Dunia Siti seperti berhenti. Semua suara hilang. Ia membaca ulang kalimat itu.
berkali-kali. Dan di dalam hatinya, dua perasaan bertabrakan. Bahagia dan takut. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mundur. Ada satu momen dalam hidup di mana hati dan logika tidak lagi berjalan searah. Dan hari itu, Siti memilih hati. Sejak pesan, "Aku pengen ketemu ibu," itu, tidur Siti tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia memikirkan semuanya. Tentang dirinya. Tentang Raka. Tentang kemungkinan yang selama ini hanya ada di layar. Ia sadar, ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar bertemu teman. Ini adalah melangkah lebih jauh. Namun setiap kali ia mencoba ragu, selalu ada satu suara di dalam hatinya. Dia tulus. Dan suara itu lebih kuat dari segalanya. Akhirnya, mereka sepakat bertemu. Sebuah kafe kecil di sudut kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup tenang, cukup aman. Hari itu, Siti bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena harus memasak, bukan karena ada pekerjaan rumah, tapi karena ia tidak bisa menahan degup jantungnya. Ia berdiri di depan lemari cukup lama, memilih baju. Satu persatu ia keluarkan. Ia coba. Ia lepas lagi. Hingga akhirnya, ia memilih yang paling membuatnya percaya diri. Bukan yang paling mahal. Bukan yang paling baru. Tapi yang membuatnya merasa cantik. Di depan cermin, ia berdiri cukup lama. Memakai lipstik tipis. Merapikan rambut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai ibu rumah tangga. Bukan sebagai wanita yang ditinggal sepi. Tapi sebagai wanita yang ingin dicintai. Perjalanan menuju kafe terasa panjang. Padahal jaraknya tidak jauh. Setiap detik terasa berat. Setiap lampu merah seperti menguji kesabarannya. Dan ketika akhirnya ia sampai, tangannya mulai dingin. Ia berdiri di depan pintu kafe, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Suasana di dalam cukup tenang. Beberapa orang duduk santai. Suara musik pelan mengalun. Namun bagi Siti, semua terasa seperti hilang. Matanya mencari satu wajah. Dan di sanalah dia. Raka. Duduk di pojok ruangan. Memakai kemeja sederhana. Rambut rapi. Dan senyum yang sama seperti di foto. Namun, lebih nyata. Lebih hidup. Dan jauh lebih memikat. Siti berhenti beberapa langkah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Raka melihatnya. Dan langsung berdiri. "Bu Siti?" Suaranya lembut. Sama seperti dicek. Siti hanya mengangguk pelan. "Raka?" Mereka saling tersenyum. Dan dalam satu detik itu, jarak antara dunia maya dan dunia nyata hilang. Mereka duduk. Awalnya canggung. Ada jeda. Ada diam. Namun Raka cepat mencairkan suasana. "Ibu, lebih cantik dari yang saya bayangkan." Siti tersenyum malu. Wajahnya sedikit memerah. "Ah, kamu juga." Percakapan mulai mengalir. Lebih nyata. Lebih hangat. Mereka tertawa. Berbagi cerita. Dan sesekali, saling menatap lebih lama dari yang seharusnya.
Bagi Siti, ini seperti mimpi. Ia merasa muda kembali, merasa diperhatikan, merasa hidup. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedikit aneh. Sesuatu yang hampir tidak terlihat. Raka beberapa kali melihat ponselnya. Cepat. Seperti memastikan sesuatu. Lalu kembali tersenyum. Seolah tidak terjadi apa-apa. Siti sempat menyadarinya. Namun ia memilih mengabaikan. Karena hatinya sedang bahagia. Dan saat seseorang bahagia, ia cenderung menutup mata. Waktu terasa cepat. Obrolan mereka berlangsung berjam-jam tanpa terasa. Hingga akhirnya, Raka berkata pelan, "Ibu, aku senang banget hari ini." Siti menatapnya. "Aku juga." Raka sedikit mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. "Aku serius sama ibu." Kalimat itu lebih kuat daripada yang pernah ia baca di chat. Karena sekarang diucapkan langsung. Dengan tatapan mata. Dengan suara nyata. Dan Siti tidak lagi bisa membedakan antara perasaan dan kenyataan. Namun tepat sebelum mereka berpisah, Raka kembali melihat ponselnya. Kali ini lebih lama. Wajahnya sedikit berubah. Seperti khawatir. Namun saat Siti bertanya, "Kamu kenapa?" Raka langsung tersenyum. "Ah, nggak apa-apa kok." Dan disitulah tanda kecil itu muncul. Tanda yang seharusnya disadari. Namun tidak. Karena cinta sering membuat kita memilih untuk tidak melihat. Hari itu berakhir dengan perasaan yang campur aduk. Bahagia, berdebar, dan tanpa disadari. Menuju sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak akan mudah untuk keluar. Tidak semua yang terlihat indah berakhir bahagia. Dan tidak semua senyuman datang dari ketulusan. Sejak pertemuan itu, hubungan Siti dan Raka berubah. Bukan semakin jelas, tapi justru semakin dalam. Terlalu dalam, hingga sulit dibedakan mana nyata dan mana hanya ilusi. Hari-hari Siti kini hanya berisi satu hal. Raka. Bangun tidur. Raka. Makan sambil chat dengan Raka. Malam menunggu Raka. Ia tidak lagi merasa kesepian. Karena pikirannya sudah penuh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Awalnya sangat halus. Hampir tidak terasa. Suatu malam, Raka mengirim pesan. "Bu, aku lagi ada masalah." Siti langsung panik. "Kenapa?" Balasan datang lambat. Seperti sengaja dibuat agar terasa berat. "Motor aku rusak, padahal aku butuh buat kerja." Siti mengernyit. Ia merasa iba. "Terus gimana?" Beberapa detik. Lalu pesan itu datang. "Aku bingung, nggak ada yang bisa bantu." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna tersembunyi. Dan Siti menangkapnya. Tanpa banyak berpikir, ia mengetik, "Kalau butuh bantuan, bilang aja." Dan disitulah semuanya dimulai. Raka tidak langsung meminta. Ia menunggu. Beberapa menit. Seolah memberi ruang agar Siti sendiri yang menawarkan. Dan benar saja. Siti mengirim lagi.
Aku bisa bantu sedikit. Balasan datang cepat. Serius, Bu? Terima kasih banyak, aku nggak tahu harus bilang apa. Nada syukur itu terasa tulus. Dan Siti merasa bahagia. Bahagia karena bisa membantu. Bahagia karena merasa dibutuhkan. Hari itu, Siti mengirim uang. Tidak besar, namun cukup. Dan setelah itu, Raka menjadi lebih perhatian, lebih manis, lebih intens. Ibu baik banget, aku beruntung kenal ibu, aku sayang ibu. Kalimat-kalimat itu menjadi candu baru. Namun tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Bu, aku lagi ada kebutuhan mendadak. Kali ini, jumlahnya lebih besar. Siti sempat ragu. Namun Raka cepat menenangkan. Nanti aku ganti, janji. Dan lagi, Siti mengirim. Tanpa banyak tanya. Tanpa banyak pikir. Karena baginya, ini bukan soal uang. Ini soal perasaan. Hari demi hari, permintaan itu terus datang. Dengan cerita berbeda. Dengan alasan berbeda. Namun dengan satu pola yang sama. Dan Siti tidak pernah menolak. Sampai suatu malam, segalanya berubah. Anaknya, yang sejak awal merasa ada yang aneh, diam-diam memperhatikan. Ia sering melihat ibunya tersenyum sendiri. Sering melihat ibunya sibuk dengan ponsel. Dan malam itu, ia memberanikan diri. Mak, emak lagi chat sama siapa sih? Siti terkejut. Teman. Anaknya tidak percaya. Boleh lihat. Siti ragu. Namun akhirnya, ia menyerahkan ponselnya. Anaknya membaca. Satu persatu. Dari awal hingga akhir. Wajahnya berubah. Dari penasaran, menjadi serius, lalu kaget. Mak. Suaranya pelan. Apa? Anaknya menunjukkan layar. Foto ini. Siti melihat. Kenapa? Anaknya membuka browser. Mengetik sesuatu. Dan dalam beberapa detik, muncul banyak gambar. Gambar yang sama. Wajah yang sama. Pria yang sama. Namun, dengan nama berbeda. Dengan akun berbeda. Siti terdiam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Mak, ini foto orang lain. Ini diambil dari internet. Dunia Siti runtuh dalam 1 detik. Semua kenangan. Semua chat. Semua kata manis. Tiba-tiba terasa palsu. Enggak mungkin. Suaranya lemah. Tangannya gemetar. Ia membuka chat. Melihat foto itu lagi. Membandingkan. Dan semakin ia melihat, semakin jelas. Ia telah ditipu. Air matanya jatuh. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa teriak. Hanya diam. Lebih sakit dari marah. Lebih dalam dari kecewa. Anaknya memegang tangannya. Mak, ini penipuan. Namun yang paling menyakitkan, bukan uang yang hilang. Bukan jumlahnya. Tapi, perasaan yang ia berikan. Dengan tangan gemetar, Siti mengetik. Raka, ini siapa sebenarnya? Tidak ada balasan.
Ia menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada. Ia mencoba lagi. Pesan terkirim. Namun tidak dibaca. Dan disitulah Siti akhirnya sadar bahwa yang selama ini ia cintai tidak pernah benar-benar ada. Tidak semua luka terlihat. Ada luka yang diam, yang tidak berdarah, tapi terasa jauh lebih sakit. Dan itulah yang dirasakan Siti. Sejak malam itu, sejak kebenaran terbongkar, hidupnya seperti berhenti. Rumah yang dulu terasa sepi, kini terasa kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena hatinya tidak lagi utuh. Siti duduk di ruang tamu, tempat yang sama di mana ia dulu tersenyum membaca chat. Kini hanya ada diam. Ponselnya tergeletak di samping. Layar mati. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan. Dan yang paling menyakitkan, tidak akan pernah ada lagi. Ia mencoba membuka chat itu. Percakapan yang dulu ia baca berulang-ulang dengan senyum, sekarang terasa seperti pisau. Ibu cantik banget. Aku sayang ibu. Aku serius. Semua kata itu sekarang terasa kosong, palsu. Siti menutup matanya. Air mata mengalir lagi. Namun kali ini bukan karena haru, tapi karena penyesalan. Ia mengingat semuanya. Dari awal. Dari pesan pertama. Dari perasaan pertama. Dari kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya. Dan satu pertanyaan terus muncul di kepalanya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Hari-hari berikutnya berat. Siti menjadi pendiam. Ia tidak lagi aktif di Facebook. Tidak lagi posting. Tidak lagi membalas komentar. Dunia yang dulu membuatnya merasa hidup, sekarang justru mengingatkan pada luka. Tetangga mulai bertanya, "Kok sekarang jarang kelihatan, Bu?" Siti hanya tersenyum tipis. Lagi capek. Namun yang sebenarnya, ia sedang mencoba menyembuhkan diri. Anaknya selalu ada di sampingnya. Tidak menyalahkan. Tidak memarahi. Hanya menemani. Dan itu yang perlahan membuat Siti bertahan. Suatu sore, Siti duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan. Langit terlihat tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang. Dan tidak terasa sesak. Ia melihat ponselnya. Diam beberapa saat. Lalu, ia membuka Facebook. Namun kali ini, bukan untuk mencari perhatian. Bukan untuk mencari cinta. Tapi untuk berbagi. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun ia mulai mengetik. "Assalamualaikum, saya mau berbagi cerita." Ia menulis semuanya. Tanpa ditutup-tutupi. Tanpa dibuat indah. Tentang kesepiannya. Tentang perasaannya. Tentang bagaimana ia tertipu. Dan saat ia menekan tombol post, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa menit, tidak ada reaksi. Namun perlahan, komentar mulai masuk. "Bu, saya juga pernah ngalamin. Terima kasih sudah berani cerita. Kuat ya, Bu, ini pelajaran buat kita semua." Siti membaca satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis lagi. Namun bukan karena sakit, melainkan karena
merasa tidak sendiri. Ternyata, banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama. Banyak yang jatuh dan berusaha bangkit. Dan disitulah Siti menemukan sesuatu. Bukan cinta, bukan perhatian palsu, tapi kekuatan. Hari demi hari, ia mulai berubah. Perlahan, ia mulai tersenyum lagi, mulai beraktivitas, mulai menjalani hidup. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena ia memilih untuk tidak terus terjatuh. Ia belajar satu hal penting, bahwa kesepian bukan alasan untuk menyerahkan hati pada orang yang salah. Bahwa perhatian bukan selalu berarti ketulusan. Dan bahwa dirinya jauh lebih berharga dari sekadar kata-kata manis di layar. Suatu malam, Siti duduk lagi di ruang tamu. Tempat yang sama, namun suasananya berbeda. Tidak lagi gelap, lampu menyala terang, dan wajahnya tidak lagi kosong. Ia tersenyum kecil, bukan karena seseorang, tapi karena dirinya sendiri. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan cinta, bukan dengan kebahagiaan yang sempurna, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran dan keberanian untuk bangkit kembali. Teman-teman, kadang luka datang bukan dari orang asing, tapi dari seseorang yang kita percaya. Jangan biarkan kesepian membuat kita kehilangan arah, dan jangan pernah memberikan hati kita kepada orang yang belum kita kenal sepenuhnya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang bisa belajar dari cerita ini. Hati Merah 2. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat.